Alhamdulillahillazi amarona bittaqwa wa nahana anittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, karena atas kudroh dan inayahnya kita semua masih bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka tolabul ilmi, mencari ilmu, serta bersilaturahmi, bertatap muka di tempat yang mulia ini dalam keadaan aman, fi amanillah, sehat walafiat, dalam rang acara pengajian PC Persistri Bojong Loa Kaler. Mudah-mudahan derap langkah kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membawa berkah kepada kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini izinkan kami untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Taskil baru PJ Persistri nomor 16 Bojong Loa Kaler. Mudah-mudahan mereka selalu berjihad dengan rasa ikhlas dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada ibu-ibu semua yang telah menyisihkan waktunya untuk menghadiri pengajian ini, dan yang terutama kepada Ibu Mubalik yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara ini dan menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah, sebelum acara inti dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin acara dalam kegiatan ini. Yang pertama, pembukaan yang mana telah saya sampaikan barusan. Yang kedua, bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Imas Sumilah. Yang ketiga adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Mubalik Herni Hernawati. Dan yang terakhir adalah penutup. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita masuk kepada acara yang kedua, yaitu bacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Ibu Imas Sumilah kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biahidihi illa an tugmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ibu pimpinan yang kami hormati, yang telah memberikan kesempatan untuk kami di depan ibu-ibu semuanya, insya Allah apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini ada dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita umur panjang. Insya Allah umur panjang kita diliputi atau digunakan untuk beramal soleh sebagai bekal kelak kita berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami haturkan jazakumullahu khairan katsira kepada Ketua PJ 16 beserta jajarannya yang telah menerima atau mengadakan pengajian ini, berikut menyediakan sarana dan prasarananya. Tadi dikatakan oleh pembawa acara bahwa di PJ 16 ini kita baru saja mempunyai ketua yang baru ya, yaitu Ibu Yuni. Ibu siapa? Oh, Ibu Nani. Kalau saya pribadi memanggil beliau itu Neng Yuni gitu. Neng Yuni. Mudah-mudahan sebagai ketua PJ di PJ 16 ini beserta jajarannya lebih sukses lagi, insya Allah. Mudah-mudahan untuk kedepannya PJ 16 ini lebih maju lagi, dan insya Allah kedepannya banyak kaderisasi untuk menjadi kaderisasi kedepannya melaksanakan jihad fisabilillah. Kami pun tak lupa menghaturkan jazakumullahu khairan katsira kepada ibu-ibu yang sudah mau meluangkan waktu dan kesempatannya untuk menghadiri acara pengajian yang biasa diadakan di Masjid Al-Islah setiap hari Jumat ketiga ini. Mudah-mudahan setiap langkah ibu-ibu dari rumah masing-masing menjadikan wasilah diberinya pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah menjadi wasilah dihapusnya dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena janji Allah, siapa yang mau bermujahidah, mau berjuang menegakkan agama Allah, insya Allah jaminannya adalah surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang mau ke sana kemari untuk mencari ilmu, maka akan dimudahkan menuju jalan ke surga, insya Allah ya Bu. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi perempuan kaum Ansor di zaman Rasulullah dulu. Kaum Ansor di zaman Rasulullah dahulu ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan mereka tidak pernah malu untuk mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu tidak terikat dengan umur, tidak terikat dengan zaman. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari semenjak engkau dibuai sampai ke liang lahat. Jadi batasan ibu mencari ilmu itu nanti Bu, setelah kita
dicabut umur oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah terlepas kewajiban kita untuk mencari ilmu. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua dijadikan menjadi perempuan-perempuan Ansor yang diangkat derajatnya oleh Allah karena selalu ingin mencari ilmu, insya Allah. Ya Bu, saya akan bertanya kepada ibu-ibu, sekarang teh tanggal berapa tahun Hijriah Bu? 17 apa? Dzulqa'dah. Tanggal 17 Dzulqa'dah ya. Nah, insya Allah kurang lebih 20 hari ke depan kita semua akan melaksanakan Idul Adha. Insya Allah jatuhnya kepada tanggal 9 Juli ya. Nah, oleh karena itu kami yakin ibu-ibu pun ya 9 Juli ya, 9 Juli jatuh kepada tanggal 10 Dzulhijjah ya, Dzulhijjah. Jadi marilah kita bersama-sama bermurojaah Bu. Naon murojaah teh? Mengulang-ulang. Kami yakin ibu-ibu di sini sudah tahu apa saja sih yang harus dilaksanakan ketika datangnya hari Idul Adha atau Idul Fitri. Insya Allah di sini kita akan mengkaji bersama amalan pada sholat Id ya. Tentu saja di sini yang akan disampaikan yaitu sholat Idul Adha, karena kita akan menghadapi Idul Adha gitu ya. Amalan yang pertama adalah amalan sebelum berangkat. Di sini disampaikan yang A yaitu mandi. Seorang sahabat yang ta'asis atau senantiasa ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal yaitu Ibnu Umar. Ia senantiasa mandi sebelum Id. Di sini dikatakan mandi sebelum Id itu dalam tanda kutip mandi khusus Bu. Ibu suka mandi setiap hari? Nah, kalau tidak mandi mah nggak enak ya. Kadang-kadang sehari 2 kali, kadang 3 kali ya. Nah, di sini dalam tanda kutip mandi itu mandi khusus ketika kita akan pergi sholat Id itu ya. Mandi apa disebutnya Bu? Seperti mandi. Nah, mandi janabat ya Bu ya. Nah, jadi sebelum kita berangkat ke lapang untuk melaksanakan sholat Id, kita itu diharuskan mandi janabat. Yang bagaimana mandi janabat? Ketika kita sudah haid ya, ketika kita sudah berhubungan suami istri, ketika kita sudah nifas, sama itu mandinya seperti itu. Ketika kita akan berangkat ke lapang untuk melaksanakan sholat Id. Mangga siapa yang mau untuk memperagakan mandi janabat atau mandi junub? Ayo Bu Ai, mangga. Sepertinya Bu Ai masih hafal ya, sering gitu. Kalau ibu sudah lupa. Ibu mah sudah lupa gitu ya. Nah, coba Bu Ai boleh diperagakan bagaimana cara mandi janabat? Silahkan. Ayo. Sini ya. Ya. Pertama-tama kita masuk ke kamar mandi dengan kaki yang kiri dan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kita ambil air wudhu, kita wudhu dulu. Biasa kita wudhu ya, cuci tangan kan, kalau wudhu cuci tangan ya.
Nih jari-jarinya yang bersih. Setelah itu kita berkumur-kumur seperti biasa kita melaksanakan mau sholat ya, kita wudhu. Nah setelah itu kita banjur dulu badan kita, tubuh kita setelah wudhu ya, kita banjur tubuh kita yang sebelah kanan, lalu yang sebelah kiri. Setelah itu sampai ke kaki. Setelah itu kita ke kepala. Begitu ya Ustadzah? Sampai ke kepala yang bersih, yang lantis, pakai sampo, pakai sabun, semuanya seperti itu mungkin Bu. Ada yang kurang? Ya, alhamdulillah Bu Ai, terima kasih sudah memperagakan cara mandi janabat. Tapi memang cara mandi janabat itu ada 2 versi ya Bu. Nah, yang pertama kita ya pasti masuk ke kamar mandi, nggak mungkin ke kamar tidur. Kecuali kalau di kamar tidurnya ada kamar mandi gitu ya. Nah, Tetap aja masuk kamar mandi. kita langkahkan kaki kita yang kiri sambil berdoa seperti tadi ya. Setelah itu kita mencuci tangan. Nah, setelah itu kita membasuh vagina kita. Vagina kita vagina kita dibasuh gitu sampai seset sampai kesat gitu ya. Nah, sesudah mencuci vagina baru kita mencuci tangan. Nah, tangan dulu ya. Muka dulu Bu, mohon maaf. Tuh jadi hilap deui da memang tos lami kara ibak janabat. Nah, udah vagina kita cuci muka. Setelah cuci muka kita cuci tangan seperti wudhu sampai sikut ya. Nah, setelah itu kita basuh kepala kita. Nah, sambil diselat-selati Bu. Ini jari kita dimasukkan ke sini, diselat-selati, selak-selak rambutnya diselat-selati. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya air menyerap ke kepala gitu ya. Nah, lalu setelah itu baru mencuci kaki. Kaki juga sambil diselat-selati ininya jarinya, seperti halnya kita berwudu. Nah, ini diselat-selati, kaki juga sama. Jadi insya Allah setiap yang orang-orang muslim kakinya tidak akan ada dakinya Bu. Karena sehari 5 kali dicuci sambil diselat-selati. Ya gitu ya. Nah itu mungkin cara mandi janabat. Jadi sebelum kita pergi ke lapang untuk melaksanakan sholat id, kita diperintahkan harus mandi janabat ya. Nah, untuk perempuan yang rambutnya panjang lalu males untuk membuka rambut, ikatan rambut gitu, boleh, silahkan sambil diikat boleh. Nah, tidak harus mengurai rambutnya gitu, boleh. Tapi jangan lupa diselat-selati ininya supaya air yang kita siram ke kepala itu menyerap ke dalam kepala kita gitu ya. Nah, di sini disampaikan hadisnya oleh Ibnu Umar. Kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaghtasilu yaumal fitri qabla ayyagdua ilal musalla. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mandi pada hari Idul Fitri sebelum berangkat ke lapangan. Ya, di sini Idul Fitri ya Bu yang dijelaskan, tapi berhubung kita akan menghadapi Idul Adha, jadi Idul Adha pun sama yang harus kita lakukan seperti ini gitu. Yang B, berpakaian yang bagus Bu. Nah, dalam artian yang bagus di sini bukan berarti kita harus ngedadak beli dulu, bukan Bu. Nah, yang penting bersih. Nah, gitu. Yang penting bajunya dalam keadaan bersih, tidak harus kita mendadak belanja beli
baju gitu. Dikatakan di sini berpakaian yang bagus itu bukan berarti harus yang baru, yang lama pun asal bersih. Saya pun tidak mengerti, Bu. Tradisi dari mana itu ketika Idul Fitri maleser acuk anyar? Di mana eta, Bu? Padahal di zaman Rasulullah tidak ada anjuran seperti itu. Di sini diperintahkan berpakaian yang bagus. Intinya yang bersih, mungkin yang masih bisa dipakai gitu. Tidak usah ibu berdesak-desakan belanja dulu ke pasar baru, ke ITC, tidak usah, ya. Karena tidak ada perintah untuk kita beli baju baru. Dari mana coba Neng Yuyun? Asal usul beli baju baru. Di zaman Rasulullah tidak ada yang seperti itu, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasu burdatan hirotan fi kulli id. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai burdah ibaroh atau kain indah buatan Yaman pada setiap hari raya gitu, ya. Nah, lalu Bu di sini dijelaskan boleh ketika kita akan sholat Id, kita untuk laki-laki, Bu, boleh memakai parfum yang wangi. Tapi kalau untuk perempuan tidak boleh yang terlalu menyolok, ya, tidak boleh. Karena aurat itu. Kadang-kadang ada minyak wangi yang orangnya sudah pergi, wanginya masih tercium. Nah, itu tidak boleh digunakan oleh perempuan itu. Ya, kalau untuk laki-laki boleh. Karena apa? Karena mengandung aurat, ya Bu, ya. Kalau perempuan mah gitu. Hayo ibu teh angkat ke jalan, seungit kemana-mana. Aya nu ngudag kumaha, Bu. Aya nu ngudag malumpat tuh saur Bu Haji ge. Gitu, Bu. Makanya kalau untuk perempuan jangan terlalu wangi kalau memakai wewangian gitu, ya. Lalu yang ketiganya, makan sebelum berangkat. Ini mah waktu Idul Fitri, Bu. Tapi kalau Wilujeng Sumping Ibu Ketua PC. Kalau untuk Idul Adha mah justru sebaliknya. Ketika kita akan berangkat sholat Id, jangan dulu makan, tapi kita harus saum sampai nanti pulang dari sholat Id, baru kita boleh makan minum gitu, ya. Kalau sholat Idul Fitri memang harus makan dulu, karena kan judulnya juga Idul Fitri, kembali kepada berbuka gitu, ya. Nah, kalau Idul Adha mah kita harus saum dulu sampai nanti pulang dari sholat Id. Qala Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta yaqulu tamaratin wa yaquluhunna witron. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat pada hari raya sehingga beliau makan beberapa butir kurma dan beliau memakannya dalam bilangan ganjil. Ini untuk sholat Idul Fitri, ya. Numawi Bu, upami urang nuang korma kedah dina etangan anu ganjil. Berapa Bu ganjil teh? Ya, 1, 3, 5, 7. Ibu mah biasa nuang sabaraha hiji, Bu? Tuh, paraosan teh asa teu wareg cenah kitunya. Kadang-kadang sampai terhitungan 21, baru aja merasa kenyang kita makan kurma, ya Bu. Boleh, Bu? Boleh. Rakus eta mah. Rasulullah itu memberikan contoh kepada kita 1 sampai 3 butir saja gitu, ya.
Lalu yang kedua, Bu, amalan sebelum berangkat sholat id itu yaitu menuju lapangan dengan jalan kaki. Ini mungkin di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum ada kendaraan. Tapi di zaman sekarang meskipun sudah modern, kendaraan mobil sudah banyak ya Bu ya. Nah, sebaiknya kita jalan kaki menuju lapang untuk sholat id gitu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita itu dengan berjalan kaki gitu. Makanya tadi kami sampaikan mudah-mudahan langkah kaki ibu menuju ke tempat ini menjadi wasilah diberinya pahala, menjadi wasilah dimaafkannya dosa gitu ya. Nah, ini pun tujuan kita pergi ke lapang untuk sholat id dengan berjalan kaki, insya Allah Allah menyediakan pahala bagi kita. Ibu sholat id kemana Bu? Lapangan Al-Islah di dia di Payun. Iya. Kadang-kadang ada yang ke pesantren Pajagalan ya sholat id teh ya. Tapi kalau dari sini mau sholat id ke Banjaran nggak bisa jalan kaki, harus pakai mobil. Mungkin diperintahkan berjalan kaki itu diukur juga dengan kemampuan kita. Bukan berarti ketika kita berjalannya ke Banjaran itu mah di luar kemampuan kita, ya. Nah, di sini disampaikan qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ilal id masyian wa yarji'u masyian. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk salat id dengan berjalan kaki dan beliau pulang dengan berjalan kaki. Tuh, Rasulullah mah kemana-mana mapah Bu. Sok sanaos memang di zaman dahulu, zaman Rasulullah itu ada kendaraan kuda ya, berkuda gitu. Tapi Rasulullah beliau memilih untuk berjalan kaki gitu. Kalau kita sekarang udah enak Bu. Dalam menegakkan agama Allah itu sudah disediakan mobil di jalan ya. Banyak mobil kita Bu di jalan. Aya anu hejo, aya anu biru ya. Ada yang oranye, itu mobil kita Bu. Ya, malahan tunduk kepada kita Bu, sekali tunjuk berhenti Bu. Ya, nah, alhamdulillah kita mah sudah disesuaikan, sudah disediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewajiban kita dalam mencari ilmu Bu. Kalau Rasulullah itu berjalan kaki Bu. Lalu di sini disampaikan qala Ali bin Abi Thalibin radhiyallahu anhu minas sunnati anta tiyal ida masyian summa tarkabu idza raja'ta. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata termasuk sunnah mendatangi sholat id dengan berjalan kaki dan pulang dengan berkendaraan. Jadi boleh berjalan kaki ketika kita berangkat, ketika pulang boleh berkendaraan. Saya mau bertanya kepada ibu-ibu, Bu Herni resep bertanya Bu. Kenapa Bu Herni resep bertanya supaya ibu-ibu henteu tunduh gitu. Ya. Apa bedanya sunat dengan sunnah? Apa bedanya sunat dengan sunnah? Ini yang dijelaskan di sini adalah sunnah, termasuk sunnah mendatangi sholat id gitu ya. Jadi sunnah itu apa Bu? Nah, sunnah itu setiap perkara yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan kita harus mentaatinya, itu namanya sunnah. Kalau sunat dikerjakan diberi pahala,
ditinggalkan tidak apa-apa gitu ya Bu. Di dalam usul fikih disampaikan as-sunnatu ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Yang dikatakan sunat itu adalah dikerjakan diberi pahala, ditinggalkan pun tidak apa-apa. Tapi bagi kita umat muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mau ketinggalan pahala. Jadi yang sunat juga sebaiknya kita laksanakan, Bu. Iya. Seperti ibadah-ibadah saum sunat Daud, wios teu dilaksanakeun ge da moal nanaon, tapi kita kehilangan pahala. Seperti saum-saum Yaumul Bid, Senin Kemis, tidak dilaksanakan pun tidak apa-apa gitu kan. Tapi kita akan kehilangan pahala. Justru pahala ibadah-ibadah sunat itu baik sholat maupun saum itu untuk menutupi ibadah-ibadah kita yang kurang di ibadah yang wajib gitu ya. Jadi setiap yang bolong-bolong itu bisa ditambal gitu Bu ya, sama ibadah-ibadah yang sunat gitu. Nah, di sini tadi dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa sholat Id itu adalah merupakan sunnah. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat Id, sholat Idul Adha, Idul Fitri, beliau dikerahkan semua kaum perempuan, baik yang sedang haid ataupun yang sedang tidak haid. Jadi harus sunnah pergi ke lapang gitu. Gimana tuh Budak aku mah sedang haid, tidak usah sholat. Yang terpenting mendengarkan khutbahnya gitu ya. Nah kadang-kadang suka ada perempuan, aku mah nggak akan pergi ke masjid, dah lagi ke lapang, dah lagi haid. Harus itu Bu. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kepada kaum perempuan harus mendatangi sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Jangan terhalang oleh haid ya Bu ya. Nah, lalu yang nomor 3 amalan sebelum berangkat itu adalah melalui jalan yang berbeda gitu Bu. Jadi Ibu, di dia seueur jalan Bu. Kan saur Roma Irama genya banyak jalan menuju Roma gitu. Berarti ke lapang juga banyak jalan ya. Kalau misalkan mau pergi ke lapang, perginya dari arah kanan gitu ya, misalkan. Pulangnya dari arah ke arah kiri gitu. Nah ini adalah sunnah Rasul Bu, membedakan dua jalan antara kita akan pergi sholat Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha, itu sunnah Rasul ya. Supaya apa Bu? Supaya kita bisa bersilaturahmi dengan seluruh penduduk yang ada di sekitar itu gitu Bu. Ibu suka seperti itu? Ibu Hajah Imas nguriling heula we mungkin mah. Nah, gitu. Tah, gitu mampir dulu katanya ke rumah Bu Ai nanti mah, terus muter ke sini. Untuk apa Bu? Silaturahmi, menambah pahala kita gitu ya. Ibu yakin dengan silaturahmi kita akan ditambah pahala? Yakin Bu? Nah, harus yakin atuh. Kan kata Rasulullah juga, man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dibanyakan rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah mau bersilaturahmi gitu. Kalau silaturahmi datangnya dari mana Bu? Datangnya dari mana kalau silaturahmi itu?
Nah, dari hati, Bu. Oleh karena itu, ikhlaskan dulu hati kita. Kalau hati kita tidak ikhlas, tentu saja berat untuk melaksanakan silaturahmi. Coba misalkan nih, ada seseorang yang kita benci, yang kita tidak suka. Apakah mau kita bersilaturahmi dengan orang yang tidak pernah kita suka? Berat, Bu. Betul, berat banget. Kehulaanan cenah kitunya. Oleh karena itu, bersihkan dulu hati kita. Niatkan hati kita untuk bersilaturahmi. Supaya apa? Jaminan dari Allah tadi disampaikan, man ahabba ayyubsata fi rizqihi, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahmi. Apa arti silaturahmi? Nah, menyambungkan kasih sayang, nyambungkan kadedeh, itu namanya silaturahmi gitu. Ibu ingin dipanjangkan umur oleh Allah? Ingin, Bu? Kalau saya pribadi dipanjangkan umur tidak mau, Bu. Nah, banyak menurutnya. tanda kutip, Bu. Kalau kita ingin dipanjangkan umur oleh Allah, amalkan dari sekarang amalan-amalan soleh. Insya Allah kita akan panjang umur. Setelah kita meninggal dunia, kebaikan kita diingat-ingat terus oleh orang-orang yang masih hidup. Itu artinya kita dipanjangkan umur. Bukan berarti kita dipanjangkan umur sampai 100 tahun atau 150, kayaknya tidak sanggup, Bu. Yang dikatakan panjang umur di sini panjang kebaikannya. Oleh karena itu, ketika kita masih diberi umur oleh Allah, silahkan berinvestasi dengan kebaikan. Kalau kita banyak investasi kebaikan, insya Allah diingat terus oleh orang-orang yang kita tinggalkan. Ketika seseorang meninggal, kita merasa ngeri gitu. Aduh, jabaning si ibu eta mah bager. Si ibu eta mah kebaikannya banyak pisan. Nah, itu, Bu, yang dikatakan panjang umur itu selalu diingat kebaikannya gitu. Dengan cara apa? Cara bersilaturahmi. Allah pun memberi ancaman kepada kita lewat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana qati'a, yakni qati'a rahimin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus, yakni yang memutus tali silaturahmi. Oleh karena itu, siapkan hati kita yang bersih, Bu, agar kita kelak akan menjadi ahli surga Allah. Karena Allah tidak akan menerima, tidak akan membukakan kunci surga kepada yang mempunyai hati-hatinya yang berpenyakit, tidak, Bu. Coba di dalam Al-Quran surat As-Su'ara disampaikan, la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Yang kita banggakan anak tidak akan bermanfaat, yang kita banggakan harta tidak akan bermanfaat. Yang akan masuk ke surga itu yang mempunyai hati bersih. Dengan hati bersih, insya Allah silaturahmi kita akan lancar. Nah, oleh karena itu, tugas kita mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah merintahkan kepada kita, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Jadi siapa yang harus kita taati? Allah dan Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Pemimpin yang baik, pemimpin yang sesuai Quran Sunnah,
boleh, itu harus kita ikuti. Tapi ketika pemimpin di luar batas aturan Islam, kita tidak ikuti pun tidak menjadi dosa, gitu ya Bu. Nah, di sini disampaikan tadi hadisnya dari melalui jalan yang berbeda ya. Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila keluar untuk sholat Id, beliau pulang menggunakan jalan yang berbeda dengan jalan beliau keluar. Jadi ketika berangkat dan pulang itu jalannya berbeda, gitunya. Tapi jangan terlalu memaksakan. Ibu teh kukurilingan, Bu. Kukurilingan gitu ya. Nah, tapi yang harus kita ikuti sunnah Rasul itu adalah jalan yang berbeda saja. Pergi dari lewat jalan kiri, pulang lewat jalan kanan, itu saja. Tidak usah kita mutar-mutar gitu ya. Yang keempat yaitu takbiran, Bu. Nah, ketika kita keluar dari rumah, kita itu harus takbiran. Apa Bu takbiran itu? Nah, di sini disampaikan qala Zuhri, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri fayukabbiru hina yakhruju min baitihi hatta ya'til musalla. Az-Zuhri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Fitri, maka beliau bertakbir ketika keluar dari rumahnya sehingga sampai ke tempat salat. Jadi ketika ibu berniat untuk sholat Id, insyaallah Idul Adha yang akan kita hadapi, ibu keluar dari rumah itu tekengin curhat karerencangan, Bu. Pas keluar dari rumah teh hayo ngadongengkeun caroge, abdi mah meuni kesal cenah ka caroge. Nah, tapi apa yang disunahkan oleh Rasul, begitu keluar dari rumah kita harus takbiran, ya. Itu dilaksanakan dari keluar rumah sampai kita sampai ke lapang, Bu. Nah, jadi jangan ngobrol. Ketika berangkat dari rumah mau ke lapang itu kita jangan ngobrol, tapi kita harus takbiran. Di sini lapad takbirannya yaitu takbiran Idul Fitri, Idul Adha. Di sini dijelaskan ya Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali Bu Allahu Akbarnya? 2. Ada yang 3 ya Bu. Ada yang 3, tapi kita mah 2 saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah itu Bu ya. Pertama kita keluar. Nah, ada yang lilham, padahal hilham harusnya ya walillahil ham, iya. Nah, walillahil ham kan diwasolkan dari kalimat lillah ya. Nah, jadi ketika kita pergi dari rumah sampai duduk di lapang, kita itu harus takbiran, membaca kalimah-kalimah takbir. Jangan pas sampai di lapang Bu ketemu kawan lama. Seharusnya di lapang itu kan tadi takbiran. Ketemu kawan lama malah jantan reunian Bu di lapang teh. Nah, jangan kita sampai seperti itu. Sebelum kita khotib berhenti ceramah, kan setelah sholat khotib suka ceramah ya. Nah, di sholat Idul Fitri, di sholat Idul Adha ya Bu. Jangan kita membuka dulu alat sholat kalau yang memakai mukena. Nah, jangan dulu dibuka mukena teh sampai nanti khotib berhenti ceramahnya.
baru juga khotib naik ke mimbar geus riweuh eta mukena dibuka ditilepan sendal disimpan da sieun pagentos. Jangan seperti itu. Itu bukan sunnah Rasul ya. Jadi untuk perempuan yang sedang haid makanya disunahkan untuk datang ke lapang melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Tujuannya untuk menyimak apa yang disampaikan oleh khotib, disampaikan oleh penceramah gitu ya Bu ya. Nah itu tujuan, makanya Rasulullah menyuruh, memerintahkan, mensunahkan seluruh perempuan itu harus sholat mau Idul Fitri maupun Idul Adha. Boleh sholat di masjid Idul Fitri dan Idul Adha? Boleh tidak sholat di masjid? Kecuali itu mah harusnya memang disunahkan di lapang. Kalau tadi di masjid boleh atau tidak, pengecualian itu apabila darurat ya gitu. Kalau sunnahnya Rasul itu harus di lapang, di lapangan gitu ya. Nah di sini disampaikan ya tadi kita harus melaksanakan takbir ya. Dari semenjak pergi dari rumah, duduk di lapangan sampai pulang pun, nah kita harus membacakan takbir gitu ya Bu. Yang keenam yaitu waktu sholat Id. Qala Jundabun radhiyallahu anhu kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bina yaumal fitri wasyamsu ala qaidi romhaini wal adha ala qaidi romhin. Jundab radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat Id al-Fitri dari matahari seukuran 2 tombak. Sedangkan Id al-Adha seukuran 1 tombak. Oleh karena itu kalau Idul Fitri dilaksanakan pukul berapa Bu? Pukul 7 ya. Kalau Idul Adha itu dilaksanakan setengah jam sebelumnya, yaitu jam 6.30 atau jam setengah 7. Jadi lebih awal melaksanakan sholat Idul Adha dibanding daripada melaksanakan sholat Idul Fitri gitu ya Bu ya. Jangan lupa kita juga harus saum di Idul Adha ya, sampai nanti kita pulang dari masjid, dari lapang barulah kita berbuka. Numawi Ibu di dintenan Idul Adha mah jangan dulu minum ketika kita dari sholat subuh sampai nanti pulang dari lapang, baru kita boleh makan dan minum gitu ya Bu. Nah, ini sunnah Rasul Bu. Yang ketujuh Bu, sholat Id di lapangan. Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Id al-Fitri dan Id al-Adha menuju musola atau lapangan, dan yang beliau lakukan pertama kali adalah sholat. Ya Bu, jadi sholat dulu baru berdakwah. Beda dengan sholat Jumat, dakwah dulu baru sholat gitu. Nah ini pun termasuk kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah beliau berdekatan dengan masjid, tetapi ketika melaksanakan sholat Id, beliau sengaja menuju musola atau sebuah tanah lapang di dekat pintu Madinah yang terletak di sebelah timur berjarak 1000 hasta dari rumah Nabi. Nah Rasulullah teh bumina caket sareng masjid Bu. Masjid naon Bu? Masjidna manawi anu parantos Nabawi ya, Masjid Nabawi ya. Nah walaupun Rasulullah rumahnya berdekatan dengan Masjid Nabawi,
Tapi ketika akan melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha, beliau menuju ke lapang. Jadi kita melaksanakan sholat id di lapang itu merupakan keharusan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itunya, jangan mentang-mentang kita dekat dengan masjid, mau di masjid aja. Rasulullah pun tidak seperti itu. Tetap yang namanya sholat id itu harus di lapang, ya, sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang kita kaji pada kesempatan sore ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pembekalan untuk kita semua ketika kita 20 hari ke depan akan menghadapi Idul Adha, ya Bu. Nah, mudah-mudahan sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu amalan pada sholat id, dapat menjadi motivasi kepada kita semua, dan insya Allah kita akan amalkan, termasuk saya pribadi akan kita amalkan ketika kita akan melaksanakan sholat id. Mudah-mudahan yang telah kita kaji bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Sekali lagi ngaturkeun nuhunnya ka Neng Yuni, ke jajaran PJ 16 yang sudah mengadakan pengajian yang diselenggarakan oleh PC ini. Mudah-mudahan menjadi amalan solihan mutakabbalan, amin ya robbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil islami wal muslimin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.